Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiana dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Juanda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bab ibadah. Langsung saja yang akan dibahas yaitu pengertian ibadah, macam-macam ibadah, tujuan ibadah, ketentuan ibadah agar diterima Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir ibadah ketaatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian ibadah secara bahasa, kata ibadah berarti patuh dan tunduk. Menurut Al-Azhari, kata ibadah tidak dapat disebutkan kecuali untuk kepatuhan kepada Allah. Secara etimologi, ibadah berasal dari kata abdun, ibadatan, abda ya'bud, yang berarti taat, tunduk, patuh, merendahkan diri kepada Allah. Pengertian ibadah secara terminologis. Menurut ulama tauhid dan hadis, ibadah adalah mengesahkan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya. Para ahli bidang akhlak mendefinisikan mengerjakan segala bentuk ketaatan badaniah dan menyelenggarakan segala syariat hukum. Menurut ahli fikih, ibadah ialah segala bentuk ketaatan yang engkau kerjakan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya di akhirat. Menurut jumhur ulama, ibadah itu yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik serupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya. Selanjutnya mengenai macam-macam ibadah. Lalu ada ibadah mahdoh, yaitu ibadah yang merupakan wujud penghambaan murni seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam ibadah mahdoh, seorang hamba seakan terhubung langsung dengan Tuhannya melalui serangkaian ritual ibadah sesuai dengan yang disyariatkan. Ada 4 prinsip yang perlu diperhatikan dan wajib dipenuhi dalam menjalankan ibadah mahdoh ini, yaitu keberadaannya sesuai dengan dalil ataupun perintah Allah. Tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sifatnya suprarasional atau di luar kemampuan akal manusia, dan dilaksanakan dengan asas ketaatan. Di sini yang pertama ibadah ghairu mahdoh, yang artinya tidak murni semata hubungan dengan Allah, yaitu ibadah yang di samping sebagai hubungan hamba dengan Allah, juga merupakan hubungan atau interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya, yakni sifat gerak-gerik, tingkah laku, dan perbuatan yang mempunyai 3 tanda, yaitu niat yang ikhlas sebagai titik tolak, keridhaan Allah sebagai titik tujuan, dan ketiga amal soleh sebagai garis amal. Prinsip-prinsip dalam ibadah ini ada 4, yaitu keberadaannya didasarkan atas tidak ada dalil yang melarang, sama Allah dan Rasulnya tidak melarang, maka ibadah bentuk ini boleh diselenggarakan. Tata laksanaannya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul. Bersifat rasional, ibadah bentuk ini baik buruknya atau untung ruginya, manfaat ataupun mudaratnya dapat ditentukan oleh akal atau logika. Asasnya manfaat, selama itu bermanfaat maka selama itu boleh dilakukan. Pembahasan selanjutnya mengenai tujuan ibadah. Apa saja sih tujuan dari ibadah? Yang pertama, memenuhi kewajiban manusia kepada Allah. Sebab Allah menciptakan manusia di dunia ini hanya diperintahkan untuk menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan Allah. Yang kedua, mendekatkan diri dan mencari ridho Allah sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Yang ketiga, ketakwaan hati, ketakwaan yang mencegahnya dari maksiat dan mendorongnya untuk melaksanakan perintahnya. Yang keempat, agar kita merasakan pengawasan Allah, sehingga seseorang merasa takut dan malu dalam berbuat maksiat. Dan yang kelima, yaitu mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda.
Yang keenam, mengharapkan ampunan dan surganya Allah. Dan terakhir, yaitu menyerahkan urusan kepada Allah atau biasa dengan disebut tawakal. Selanjutnya mengenai ketentuan ibadah agar diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa sajakah ketentuannya? Yaitu ibadah seorang hamba yang muslim akan diterima dan diberi pahala oleh Allah apabila telah memenuhi syarat utama, yaitu ikhlas. Ikhlas merupakan salah satu makna dari syahadat bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, yaitu agar menjadikan ibadah itu murni hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tidak syirik. Lawan daripada ikhlas adalah syirik, yaitu menjadikan bagi Allah tandingan atau sekutu di dalam beribadah. Ketentuan ibadah agar diterima Allah Subhanahu wa taala selanjutnya adalah bertaubat dari dosa-dosa. Orang yang rajin beribadah kepada Allah namun dalam waktu yang bersamaan ia belum bertaubat dari perbuatan syirik dengan berbagai bentuknya, maka semua ibadah yang telah dikerjakannya menjadi terhapus dan ia menjadi orang yang merugi di akhirat kelak. Berikutnya niat karena Allah. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Lalu sesuai tuntunan syariat. Mengikuti tuntunan Nabi Muhammad merupakan salah satu dari makna syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yaitu agar di dalam beribadah harus sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ketentuan lainnya agar amal ibadah kita diterima yaitu sesuai dengan aturan. Ibadah harus sesuai dengan syariat dalam jenisnya. Lalu tidak bid'ah. Jika seseorang melakukan sesuatu ibadah kepada Allah dengan sebab yang tidak disyariatkan, maka ibadah tersebut adalah bid'ah dan tertolak. Selanjutnya, ketentuan dalam ibadah agar diterima Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam jumlah yang tepat. Kalau ada orang yang menambahkan rakaat sholat yang menurutnya hal itu diperintahkan, maka sholatnya itu adalah bid'ah dan tidak diterima Allah. Jadi, apabila ada orang yang sholat zuhur 5 rakaat atau sholat subuh 3 rakaat dengan sengaja, maka sholatnya tidak diterima Allah karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Berikutnya tentu mengikuti tata cara yang benar. Seandainya ada orang yang berwudu dengan membasuh kaki terlebih dahulu, baru kemudian muka, maka wudunya tidak sah karena tidak sesuai dengan tata cara yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketentuan ibadah agar diterima Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah di tempat yang telah ditetapkan. Misalnya beribadah haji di Baitullah Masjidil Haram di Mekah dan melaksanakan itikaf di dalam masjid. Yang terakhir yaitu sesuai waktu yang dianjurkan. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah menerapkan sholat 5 waktu ada waktunya, maka kita melaksanakan sholat 5 waktu tersebut di waktu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan terakhir yaitu ibadah ketaatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tindakan manusia yang sesuai dengan ketentuan Allah serta menjaga diri dari batas-batas yang ditentukan oleh Allah adalah merupakan ibadah. Sudah jelas bahwa agama merupakan jalan menuju keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Sehingga agama mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan manusia, sebab agama sesungguhnya mengandung hukum-hukum serta akhlak atau moral yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dari segi bahasa atau pembahasan yang kurang dimengerti.